silakan yang masuk. Ya silakan duduk ya anak-anak. Ambil posisi duduk yang nyaman. Oke, semuanya sudah duduk ya. Semuanya. Baik. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, antusias, semangat. Oke, Ibu lihat juga muka-muka semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kegiatan kita ini agar berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan kita bersama boleh tercapai. Ibu minta anak kami Arifin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak kami Arifin. Anak-anak kami, tentu kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan bimbingan kelompok ini pasti satu dengan yang lain belum terlalu kenal karena berasal dari kelas yang berbeda. Oleh sebab itu, supaya kita semakin lebih kenal, kita juga lebih akrab lagi, maka kita akan memperkenalkan diri, ya. Nanti dalam perkenalan ini Ibu harapkan anak-anak kami menyimak dan mengingat, ya, nama dan juga sifat dari teman kalian. Karena nanti dari perkenalan ini Ibu membuat sebuah games atau ice breaking kita. Bagaimana, bisa dimengerti? Bisa. Oke, Ibu mulai dari Ibu dulu ya. Nama saya Formas Juwita Zebuan, nama panggil For. Sifat saya ramah dan mudah senyum. Oke, berikutnya Ibu kasih kesempatan siapa yang mulai? Oke. Nama saya Srian Romanua, dipanggil Sri. Sifat saya tombol. Perkenalkan, nama saya Anissa Narawa, bisa dipanggil Sri. Sifat saya selalu ceria. Perkenalkan, nama saya Alvin Romanua, biasanya dipanggil Alvin. Sifat saya suka nol. Perkenalkan, nama saya Edes Klarustagia, biasa dipanggil Ina. Sifat saya marah. Perkenalkan, nama saya Surya Hijai, sering dipanggil Suri. Sifat saya mudah menangis. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Charles Kucimurni Lambu, biasa dipanggil Charles. Sifat saya celele. Keren. Lanjut nak. Perkenalkan, nama saya Mani Susanti Jantotok, dipanggil Mani. Sifat saya mudah tersinggung. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Paul Ferdinand Zebuan, biasa dipanggil Paul. Sifat saya pendiam. Oh, pendiam. Oke, lanjut nak. Perkenalkan, nama saya Arifin Katalambu, biasa dipanggil Arifin. Sifat saya suka nolak. Oke, jadi masing-masing sudah memperkenalkan nama dan juga sifat, ya. Mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini kita semakin lebih kenal dan akrab satu dengan yang lain. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini itu adalah layanan bimbingan kelompok. Ibu bertanya dulu, ada nggak yang pernah ikut kegiatan ini sebelumnya? Belum. Oke, belum ada ya. Jadi supaya anak kami mengerti apa itu bimbingan kelompok, Ibu akan jelaskan. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi baru, pemahaman, dan juga nanti kalau kita diskusi misalnya ada masalah, maka mari kita coba cari solusi bersama. Ya, bagaimana, bisa dimengerti sampai di sana? Bisa, Bu. Oke, berikutnya anak-anak, kegiatan kita ini juga bertujuan untuk melatih keberanian anak-anak kami untuk mengungkapkan
isi hati, menyampaikan pendapat, dan juga untuk menyampaikan ide atau gagasan. Sehingga nanti anak-anak kami bisa menjadi lebih percaya diri dan mampu tampil. Ya, oke. Berikutnya anak-anak kami, ibu juga akan memberitahukan proses dari kegiatan kita. Ya, kegiatan kita ini nanti diawali dari tahap pembentukan atau awal yang sedang berlangsung saat ini. Berikutnya tahap kegiatan dan tahap penutup. Ya. Nah, kegiatan kita ini akan berlangsung selama 45 menit. Ibu tanya dulu, anak-anak kami bersedia mengikutinya? Bersedia. Ya, artinya anak-anak kami dari awal sampai nanti berakhir kegiatan kita, kalian itu tetap aktif dan ikut dalam kegiatan kita sampai nanti kegiatan ini berakhir. Oke? Oke, Ibu lanjutkan. Dalam kegiatan kita ini nanti anak-anak kami ketika menyampaikan pendapat atau apa yang ada di dalam hati kalian, sampaikan saja. Jangan takut, jangan malu, jangan juga ragu. Kenapa? Karena kita selalu menjaga kerahasiaan dalam kelompok kita. Artinya nanti anak-anak kami, apa informasi yang ada di dalam kegiatan kita yang kita utarakan atau kita dapatkan, jangan disampaikan di luar, jangan diceritakan di kelompok yang lain. Oke, bagaimana dulu? Setuju? Setuju. Oke, kita akan menggunakan teknik diskusi dan tanya jawab. Ya, itu metode kita. Berikutnya anak-anak kami, pada kegiatan ini Ibu jelaskan juga bahwa Ibu akan bertindak sebagai pemimpin kelompok. Yang mana tugas Ibu mengatur lalu lintas kegiatan kita, mengarahkan anak-anak kami, mengarahkan kegiatan kita tahap per tahap, dan juga nantinya mengatur siapa saja yang menyampaikan pendapat. Nah, sementara anak-anak kami bertindak sebagai anggota kelompok yang punya tugas yaitu berperan aktif. Artinya yang berperan aktif nanti anak-anak kami, ya, berpartisipasi, terbuka, menyampaikan apa harapan, dan juga nanti mengambil satu kesimpulan dari kegiatan kita dan topik yang kita bicarakan. Oke, bagaimana? Sudah dimengerti sampai di sini? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, kita akan segera nanti masuk ke kegiatan kita. Tapi sebelumnya, biar lebih semangat lagi, Ibu mau kita dulu coba bermain atau espriting. Nah, caranya nanti seperti ini ya. Ibu menyebutkan satu sifat, yang mana tadi anak-anak kami sudah menyebutkan sifatnya masing-masing. Ibu sebutkan sifat tersebut, anak-anak kami mengunjuk siapa yang punya sifat tersebut sambil menyebutkan nama yang punya sifat tersebut. Setelah itu, yang punya sifat juga, kalau memang itu sifatnya, dia berdiri dan mengatakan yes, yes, yes. Sementara kalau itu bukan sifatmu, mereka salah menunjuk, maka anak-anak kami yang diunjuk tadi tenang saja dan mengatakan salah, salah, salah. Oke, bagaimana, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita mulai. Ibu berdiri ya, biar agak sedikit semangat. Oke, kita mulai ya. Oke, dia seorang yang sangat mudah tersinggung. Yes. Oke, dia seorang yang suka tidur. Oke. Yes. Oke, dia seorang yang sangat ceria. Oke, dia seorang yang cepat sekali menangis. Iya, dia seorang yang sangat pendiam. Oke. Dia seorang yang suka sekali bikin orang terbahak. Orang yang suka marah. Yes. Oke, dan yang terakhir, dia seorang yang agak tomboy. Yes. Iya, dan yang paling terakhir lagi, dia seorang yang suka senyum
Berarti semua sudah mengerti? Oke, kalau sudah, kita akan masuk pada tahap kegiatan. Tetapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi sekali lagi bahwa tugas anak-anak kami adalah berperan aktif, terbuka, berpartisipasi, dan semangat dalam mengikuti kegiatan. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Yang menjadi topik kita pada saat ini adalah tentang kemampuan bergaul. Ya, kenapa Ibu memilih topik ini? Itu karena Ibu perhatikan anak-anak kami masih banyak yang kurang mampu bergaul dengan teman-temannya. Ya, jadi Ibu harapkan nanti tujuan dari topik ini dapat kita capai, dapat anak-anak kami lakukan, yaitu menjadi remaja gaul yang bisa membangun komunikasi positif dengan teman-teman sebaya. Oke? Oke. Nah, sekarang dulu Ibu bertanya, kita coba diskusikan dulu. Menurut anak-anak kami, apa itu pergaulan? Tentu dalam kehidupan sehari-hari anak kami hidup di lingkungan yang sering bergaul dengan sesama. Nah, sekarang coba anak kami dulu. Apa itu pergaulan? Berikan pendapat masing-masing dulu. Oke. Si Sri ya, silakan Nak. Menurut saya, pergaulan adalah tempat kita untuk membuka diri kepada orang lain agar kita tidak kesepian. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa itu pergaulan? Oke, silakan anak kami Selin. Saya pergaulan adalah salah satu tempat untuk berkomunikasi atau mengembangkan bakat bersama teman sebaya. Oke. Iya, lanjut. Siapa lagi? Oke, silakan anak kami Alvin. Menurut saya, pergaulan adalah mencari hubungan atau komunikasi kepada teman atau orang lain. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, silakan anak kami Suri. Menurut saya, pergaulan adalah jalinan interaksi atau komunikasi individu dengan individu yang lain yang terjalin dalam waktu yang relatif lama. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, silakan anak kami Paul. Menurut saya, pergaulan itu adalah suatu hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Oke. Bagaimana? Ada? Oh iya, silakan anak kami Marni. Menurut saya pergaulan atau bergaul itu artinya proses interaksi antara seseorang dengan yang lain. Oke anak-anak, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti pergaulan itu merupakan interaksi ya antara seorang dengan yang lain yang terjalin dalam waktu yang cukup lama, sehingga adanya ketergantungan saling mempengaruhi. Oke, kalau seperti itu, kita coba menonton dulu video ya. Kita coba lihat video. Di sini ada video tentang pergaulan. Anak-anak apa? Geser di sini Paul. Kursinya agak digeser. Biar kelihatan videonya. Oke. Semua ya memperhatikan videonya ya. Paul digerak. Hasil ulangan kalian bagus tidak? Apanya yang bagus? Lihat. Kamu masih mending dapat 5, aku cuma 4. Ya sudah, lain kali. Pak, kalau dia sih tidak perlu ditanya. Tuh, dari wajahnya saja ceria begitu. Pasti bagus lah. Asal cerewet. Sudah lah, jangan marah-marah terus dong. Sedang pusing nih, nilai ulangan kami jelek. Terus apa hubungannya denganku?
dapati kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita, dalam bergaul, ada hal-hal yang menyenangkan, ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke, kita diskusikan dulu dari video dan juga pengalaman hidup sehari-hari. Dalam pergaulan tentu ada hal-hal yang menyenangkan dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba dulu anak kami menyampaikan pengalamannya dalam pergaulan, khususnya dulu hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami. Mengerti? Oke, coba dulu siapa yang mau bercerita. Oke, silahkan Sri. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang tidak menyenangkan saat bergaul. Saat mereka membuat masalah, mereka tidak bertanggung jawab dan mereka sering menganggapnya sebagai bercanda. Oke, ya, mereka sering menganggap hal-hal yang menyakiti hati kita hanya sebatas canda ya. Oke, ada lagi pengalaman yang lain. Oke, silakan anak kami Suri. Bu, saya akan menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam pergaulan. Dulu saya pernah dibully sama teman-teman saya karena saya pendek. Saya dianggap sepele, diremehkan. Saya sih cuma diam aja karena bullying tersebut memang kenyataan. Cuman saja saya tidak suka dibully seperti itu. Boleh nggak teman-teman kasih solusi supaya masalah ini dapat saya atasi? Oke, iya ya. Oke, anak-anak, itu tadi ada pengalaman teman kalian, dia dibully. Ya, dia dibully karena fisiknya, fisik ya nak ya, karena pendek, keadaan fisik ya. Nah sekarang dia minta nanti pendapat kita solusi, tapi nanti dulu nak ya, kita lanjutkan dulu. Pengalaman lagi yang lain yang ditemui dalam, oke silakan anak kami, Charles. Pengalaman saya yang tidak saya senangi saat bergaul bersama teman-teman itu sering diejek-ejek dan dicandai-candai yang berkelebihan, sehingga itu bisa membuat saya tersinggung. Iya ya, sering diejek ya, membuat kita tersinggung. Oke, ada lagi yang lain pengalaman yang, oke silakan anak kami Arvin. Pengalaman saya saat bergaul yang tidak menyenangkan adalah yang pernah saya alami adalah ketika saya diremehkan dan meragukan apa yang saya lakukan. Diremehkan dan diragukan ya akan hal yang sudah kamu lakukan. Oke, bagaimana? Ada lagi yang lain? Oke, silakan Paul ya. Selesai Paul nanti kita langsung bahas masalah tadi ya, masalah teman kita sore. Oke, silakan Kak. Pengalaman yang pernah saya alami saat bergaul yang tidak menyenangkan yaitu saat saya ingin curhat dan bercerita kepada teman saya bilang soalan terus diabaikan. Ketika si Paul curhat dengan temannya, dia diabaikan, bahkan dikatakan alay ya, berlebihan. Oke, jadi apa yang sudah kalian sampaikan itu merupakan hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pergaulan. Kita dulu coba diskusikan itu tadi masalah teman kalian Suri, dia minta solusi bagaimana cara kita atau bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita ada di posisi Suri, yaitu tadi dia dibully ya karena keadaan fisik yang pendek dan itu membuat dia sakit hati. Ya, yang membuat dia sakit hati karena dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Oke, anak-anak kami, coba kalian membantu teman kalian Suri. Menurut kalian bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan oleh Suri? Bayangkan kamu di posisi Suri, apa yang harus kita lakukan? Oke, Ibu kasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Oke, silakan Arifin. Menurut saya Bu, solusi mengatasi masalah sosial yaitu dengan cara seperti meminum obat, meminum vitamin di badan dan sering berolahraga. Ya, meminum obat peninggi badan atau vitamin dan sering olahraga. Oke Suri, nanti Suri kasih komen ya apa setuju dengan pendapat hari ini atau bagaimana. Tapi ya itu kan solusi ya. Oke, ada lagi solusi. Oke, silakan ajukan Sri. Menurut saya solusi yang saya bisa berikan adalah mungkin perkataan mereka yang mereka ucapkan benar, tapi kamu memiliki bakat, kembangkanlah bakatmu supaya mungkin mereka tidak memiliki
Artinya Suri, kamu mengembangkan potensi lain dalam diri kamu, kelebihan kamu. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Arvin. Menurut saya Bu, sebenarnya itu harus menunjukkan apa yang dia punya atau menunjukkan bakat atau kelebihannya supaya orang tidak hanya melihat kelemahannya. Oke, silakan Chanes. Menurut saran saya sih, supaya kamu bisa mengatasi masalah tersebut, sebaiknya kamu jangan ingat masalah itu, kan masalah itu sudah berlalu. Jangan kamu berpatokan pada kelemahanmu. Kan semua manusia di dunia ini tidak ada yang pernah sempurna, pasti ada kelemahannya. Kan kamu punya bakat, punya kemampuan, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak serendah dan tidak semena-mena seperti yang mereka pikir kepadamu. Oke, Ibu ucapkan dulu terima kasih buat semua pendapatnya ya. Mudah-mudahan solusi yang sudah disampaikan kepada Suri bisa diterima. Suri, Ibu tanya dulu Suri, gimana menurut kamu solusi dari teman-teman kamu? Terima kasih untuk semua solusinya dan saya akan berusaha untuk melakukan seperti apa. Iya, kamu berkomitmen untuk itu, nak? Ya, Bu. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan dulu satu kasus ya dari teman kita Suri. Artinya Suri, kamu harus bisa menerima keadaan fisik kamu kalau memang seperti itu fisiknya, tapi jangan melihat kelemahan. Ya, itu kekurangan mungkin menurut orang lain, tetapi coba apa kelebihan yang kamu miliki itu yang kamu kembangkan. Ibu dengar katanya kamu pintar nyanyi ya, hobi nyanyi. Ya, oke, itu kan bisa kamu kembangkan. Oke, bagaimana kita lanjut ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya, selain hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pergaulan, pasti juga ada hal-hal yang menyenangkan. Tidak selamanya tidak menyenangkan, pasti ada hal-hal yang menyenangkan. Sekarang coba anak kami menyampaikan pengalaman dalam pergaulan sehubungan dengan hal-hal yang menyenangkan. Ibu harapkan yang belum menyampaikan pendapat, coba sampaikan pendapatnya ya. Hal-hal apa yang menyenangkan dalam pergaulan yang sudah pernah kamu alami. Oke, anak kami Ines bisa? Oke, silakan. Yang saya rasa dalam pergaulan yang baik, Bu, ketika kita dalam keadaan susah, mereka menolong kita atau menerima apresiasi kita kepada mereka. Oke, itu pengalaman Ines ya. Dia dia ditanggapi dengan baik, dia diperhatikan dengan baik oleh sahabat-sahabatnya. Ada lagi, coba anak kami, ya Marni, silakan anak Marni. Dalam pengalaman saya, Bu, yang menyenangkan ada kalau lagi ada masalah, saya cerita sama teman, curhat-curhat, saling mengerti satu sama lain. Oke. Jadi ada dalam pergaulan adanya saling mengerti ya, saling mengerti satu dengan yang lain. Oke, ada lagi? Oke, pengalaman. Oh iya, silakan anak kami Selin. Coba nak ceritakan pengalamannya. Pengalaman kami itu ketika saya mengikuti lomba, saya selalu didukung dan mereka bilang kamu harus maju, semangat, bermain-main supaya kita bisa juara. Oke. Artinya dalam pergaulan ketika sama teman-teman kita ya. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada dari semua pendapat yang sudah disampaikan tentang hal yang menyenangkan, coba dulu anak kami ambil satu kesimpulan. Ya, dalam hal-hal yang menyenangkan tadi, tentu kita semua inginkan, kita semua ingin diperlakukan baik kan oleh orang lain. Pasti anak-anak kami setuju kalau dalam pergaulan kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saja, ya kan? Atau ada yang mau dalam pergaulannya dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan terus? Tidak kan? Nah, sekarang supaya anak-anak kami diperlakukan baik oleh siapa saja, maka kita juga harus mulai dari diri kita, ya. Kita mulai dari diri kita untuk bisa menjadi remaja gaul
yang menyenangkan hati siapa saja. Jadi coba dulu siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan bagaimana kita supaya menjadi remaja gaul yang menyenangkan hati siapa saja dalam pergaulan. Oke, silakan anak kami Suri lagi. Jadi yang dapat kita simpulkan supaya kita bisa menjadi remaja yang gaul, remaja yang disenangi oleh siapa saja. Pertama-tama kita harus rendah hati, jangan pernah sombong, jangan egois, jadilah pendengar yang baik, dan ikuti juga perkembangan zaman fashion, dan jangan pernah berlebihan. Oke, jadi itu ya kesimpulan dari hal-hal yang menyenangkan tadi. Nah, tentu anak-anak kami dalam pergaulan juga perlu yang namanya memahami diri, ya, pemahaman diri. Ya. Ketika kita bisa memahami diri kita, maka kita juga pasti bisa memahami diri orang lain. Itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah memahami diri orang lain, maka kita dengan gampangnya bisa bergaul dengan siapa saja. Mari kita diskusikan lagi. Ya, mari kita diskusi apa saja yang sudah kalian pahami dulu tentang diri kalian sendiri. Coba masing-masing. Siapa diri kamu? Apa yang kamu pahami tentang diri kamu? Oke, siapa dulu? Oke, silakan. Menurut saya pemahaman diri saya sendiri itu mengenali sifat kita sendiri dan fisik kita. Oke, mengenali sifat ya dan fisik kita. Oke, ada lagi? Oke, coba anak kami tahu. Hal-hal yang saya pahami dalam diri saya itu adalah bakat, hobi, kebiasaan, dan sifat. Oke, si Paul yang sudah dia pahami tentang dirinya, dia tahu sifatnya, bakatnya, dan apa tadi Kak? Hobi. Hobi. Oke ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Chanes. Ya, menurut saya pemahaman saya yang bisa pahami dalam diri saya sendiri adalah bisa mengetahui tujuan hidup dan bisa menyadari apa kemampuan dan bisa mengetahui bakat kita sendiri. Oke, jadi masing-masing kalian sudah memahami ya siapa diri kalian, apa bakat, apa kemampuan, apa tujuan hidup kalian. Itu bagus sekali. Nah sekarang coba anak-anak kami dulu. Apa yang anak-anak kami lakukan setelah memahami diri anak-anak kami, baik itu bakat, hobi, tujuan hidup, bagaimana cara kalian mengembangkan hal itu? Atau bagaimana cara kalian mengembangkan diri kalian dengan kemampuan kalian sudah menguasai atau sudah mengetahui apa yang menjadi bakat kalian? Oke, silakan ada. Oke, silakan. Selin. Silakan. Menurut saya, jika kita mempunyai kelebihan atau kemampuan, kita harus mengembangkannya atau kita asah supaya semua orang tahu bahwa kita mempunyai bakat yang tidak mereka punya. Oke, artinya mengembangkan. Kalau misalnya tadi kita tahu kita punya bakat, maka bakat itu kita kembangkan. Ada lagi Arifi, silakan. Itu dengan saya dengan cara bersih, rendah hati, menerima kritikan dan tidak terlalu sombong kepada orang lain. Oke. Ya, pendapat Arifin katanya tidak boleh sombong, menerima kritikan. Jadi cara kamu mengembangkan diri seperti itu. Itu boleh juga ya. Ada lagi? Oke, silakan anak kami Paul. Lanjut. Hal yang saya lakukan untuk mengembangkan diri saya yaitu tidak boleh iri dengki, tidak mengejek kelemahan orang lain, terus mengembangkan kelebihan kita. Oke, ya, bagus sekali ya. Oke, jadi anak-anak sudah cukup paham ya apa yang harus kita lakukan supaya menjadi remaja yang gaul. Ada lagi trik yang lain bagaimana usaha upaya supaya bisa menjadi remaja yang gaul? Ada lagi? Oke, silakan anak-anak Suri.
saya cara mengembangkan bakat yang sudah kita miliki. Kan misalnya saya memiliki bakat dalam bernyanyi. Saya mengembangkannya dengan cara ikut lomba-lomba dalam bernyanyi supaya bakat saya bisa lebih berkembang lagi. Oke, jadi itu ya pemahaman diri kita ya. Artinya kita mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita, potensi-potensi dalam diri kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita sekarang dulu coba. Kita tadi sudah tahu itu dari awal tadi apa itu pergaulan, memahami siapa diri kita, dan sekarang coba dulu kita diskusikan bagaimana supaya anak-anak kami bisa menjadi remaja gaul yang disenangi oleh siapa saja. Artinya trik atau strategi supaya nanti anak-anak kami dalam kehidupan sehari-hari bisa melakukan hal itu sehingga anak kami menjadi remaja yang disenangi oleh siapa saja. Ada? Ya silakan anak kami. Alvin. Menurut saya Bu, cara kita untuk menjadi remaja yang gaul itu kita harus lama dan selalu menerima kritik. Oke. Lanjut anak kami Sri. Menurut saya strategis atau upaya agar saat saya bergaul bisa menyenangkan yaitu saya tidak boleh membeda-bedakan kekurangan dan kelebihan teman. Oke. Ya silakan Ines. Upaya saya Bu untuk menjadi remaja yang disenangi, kita harus menjaga tutur kata dan berteman dengan siapa saja. Oke. Ada lagi? Marvin. Setelah ini nanti ya coba kalian mikirkan kesimpulan dari semuanya ya. Mulai dari materi yang pertama, kedua sampai yang terakhir ini ya disimpulkan. Menurut saya Bu, cara saya untuk menjadi remaja yang gaul yaitu tidak sombong, ramah, mudah tersenyum, tidak membeda-bedakan teman. Oke. Ada lagi? Oke, silakan Paul. Upaya yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi remaja yang gaul yaitu berbagi bakat dan tidak mengejek kekurangan orang lain. Oke. Jadi apa yang sudah kalian utarakan itu adalah merupakan upaya yang akan kalian lakukan. Bagaimana bisa menjadi remaja gaul yang disenangi oleh siapa saja. Nah baik anak-anak, sebelum kita nanti masuk pada tahap refleksi, Ibu mau dulu salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan. Ya semua dari pengertian pergaulan, pemahaman diri dan juga strategi. Gaul jadi dapat kita simpulkan bahwa pergaulan adalah jalinan sosial atau interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang terjadi dalam waktu yang relatif lama sehingga adanya saling mempengaruhi. Kita sebagai remaja harus menjadi remaja yang gaul, remaja yang disenangi oleh siapa saja dengan cara tetaplah rendah hati, jangan pernah egois, jadilah pendengar yang baik, dan kembangkanlah bakat-bakat yang dimiliki. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Siapa satu orang lagi yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa? Oh, oke, Paul. Silakan Paul. Kesimpulannya ini, kita harus menjadi remaja yang gaul yang dapat disenangi oleh siapa saja, maupun itu orang dewasa, teman sebaya maupun orang yang lebih muda daripada kita, dengan cara memperbaiki diri, memahami diri sendiri dan orang lain, tidak egois, tidak sombong, dan tidak membeda-bedakan kelebihan orang lain dengan kekurangan. Oke. Jadi, anak kami itulah kesimpulan ya dari topik kita hari ini. Yaitu tadi bahwa kita harus berupaya menjadi seorang remaja yang disenangi oleh siapa saja, baik orang dewasa, teman sebaya dan juga orang yang lebih muda dari kita. Kedua, kita harus memahami diri kita dan juga memahami diri orang lain. Dan yang paling terakhir, kita harus mengembangkan bakat kita, rendah hati, menerima kritik, dan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk pada tahap refleksi.
Ibu mau dulu, ibu mau kalian coba duduk yang santai, relax, bersandar saja. Artinya kalian dalam posisi enak, nyaman, dan menyenangkan. Oke, sudah. Ibu akan mengajukan pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang terjadi jika anak-anak kami tidak memiliki kemampuan bergaul? Bayangkan dulu anak-anak kami, saat ini kamu tidak memiliki kemampuan bergaul. Apa yang akan terjadi? Oke, silakan tadi anak kami Marni. Menurut saya Bu, jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk bergaul, kita akan merasa kesepian, menjadi pendiam, dan tidak mempunyai teman. Oke, silakan Hanes. Menurut saya, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk bergaul, itu kita tidak punya teman curhat, dan jika ada masalah, tidak ada yang bisa membantu kita untuk mengatasinya. Oke, satu orang lagi. Oke, silakan Sri. Menurut saya, jika kita tidak memiliki kemampuan bergaul, kita tidak akan memiliki teman bercanda dan kita akan kesepian. Oke, jadi itu yang akan terjadi ya. Ketika kita tidak mampu bergaul, kita tidak punya teman, kita kesepian, sendiri. Bahkan ketika ada masalah, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada teman curhat kalau ada masalah. Jadi itulah yang akan terjadi jika kita tidak memiliki kemampuan bergaul. Ibu tanya, mau seperti itu? Jadi perbaiki sifat itu ya. Oke, sekarang yang kedua. Ya, pertanyaan ibu yang kedua, apa yang terjadi jika kamu tidak memahami siapa diri kamu? Oke, ibu kasih giliran yang belum ya. Oke, silakan si Ines. Ayo Ines. Menurut saya, Bu, kalau kita tidak ada menurut saya, Bu, kalau kita tidak memahami diri sendiri, kita bisa menjadi egois dan menyakiti perasaan teman-teman kita. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Oke, si Silin. Menurut saya, Bu, jika kita tidak memahami diri kita, selalu terjadi konflik dalam kehidupan dan selalu meremehkan teman-teman. Oke, bagus sekali. Oke, Arifin. Yang terakhir Arifin ya untuk pertanyaan ini. Silakan Arifin. Menurut saya, jika kita tidak bisa memahami diri sendiri, kita akan lebih sulit bergaul dengan teman dan akan memperbanyak waktu lebih sendiri. Oke, bagus sekali ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Dari apa yang sudah kalian utarakan tadi, yang pertama yaitu apa yang terjadi jika tidak memiliki kemampuan diri, kedua tidak memahami diri, yang ketiga sekarang tentu dalam pergaulan tadi ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, dan itu pasti akan menyakiti hati siapa saja. Bagaimana upaya anak kami memperbaiki perilaku itu? Ya, bagaimana upaya kalian memperbaiki perilaku itu sehingga anak kami dalam pergaulannya nanti tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati teman-teman kalian. Oke, silakan yang belum ya. Oke, silakan anak kami Arvin ya. Nina. Cara saya untuk memperbaiki perilaku yang tidak baik dalam pergaulan itu selalu bisa menerima kritik. Oke, menerima kritik. Oke, silakan Marni. Belum tadi Marni ya. Oke, silakan Nak. Cara saya untuk memperbaiki perilaku yang tidak baik dalam bergaul yaitu introspeksi diri dan tidak membuat teman tersinggung. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi yang belum? Oke, silakan Paul. Menurut saya cara yang dapat saya lakukan agar untuk memperbaiki perilaku yang tidak baik dalam bergaul, yaitu menjaga gaya bahasa, menerima apa adanya, dan menerima kritik. Oke, bagus ya. Jadi itu semua merupakan upaya-upaya anak kami untuk memperbaiki perilaku. Ibu tanya, kapan ini dilakukan? Mulai hari
mulai hari ini. Benar? Oke, komitmen ya kita ya. Artinya segala hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik dalam bergaul itu tidak dilakukan lagi. Setuju? Setuju. Oke, kalau begitu anak-anak, Ibu beritahukan bahwa sebentar lagi kegiatan kita akan segera berakhir. Nah, sekarang dulu Ibu mau memberitahukan apa yang sudah anak-anak capai. Pertama dulu, dari kegiatan kita, Ibu melihat anak-anak sudah pada hebat-hebat. Kenapa Ibu katakan sudah berani? Ya, berani mengungkapkan pendapat, berani memberikan solusi. Ya, itu untuk perkembangan yang sangat luar biasa. Karena Ibu ada beberapa dari kalian yang selama ini kurang mampu, tidak berani ya. Tapi hari ini kalian luar biasa, mau bicara, mau menyampaikan pendapat, dan itu adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, berikutnya anak-anak kami, Ibu mau anak-anak kami dulu mengisi lembar evaluasi kita. Ibu akan bagikan, Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk mengisinya ya. Silakan isi. Ini merupakan evaluasi hasil atau proses dari kegiatan kita hari ini. Oke, silakan diisi. Sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Gak perlu contek-contekan ya. Ini bukan ujian. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah belum ya. Oke, anak-anak kami, sebelum kita akan mengakhiri kegiatan kita, Ibu mau dulu anak kami salah satu aja apa pengalaman yang kamu dapat dari kegiatan kita, apa kesan kamu, ya? Oke, silakan anak kami, Arvin. Menurut saya Bu, yang saya dapatkan dari topik hari ini yaitu saya telah mendapatkan informasi baru dan saya sangat senang. Ada lagi? Oke. Jadi pengalaman yang kalian dapatkan di sini, menurut teman-teman Arvin, kalian senang, kalian mendapatkan informasi yang baru, yaitu tentang pergaulan. Oke. Kegiatan kita akan berakhir, tapi sebelumnya kita coba dulu berkomitmen, ya. Ibu undang kita semua berdiri, mari kita sama-sama berkomitmen tentang kemampuan bergaul, tentang hal-hal yang harus kita lakukan, perilaku yang kita tinggalkan. Artinya kita akan berusaha menjadi remaja gaul yang menyenangkan hati siapa saja dan meninggalkan segala perbuatan perilaku yang tidak menyenangkan. Oke. Ibu pimpinnya nanti anak-anak kami mengatakan, ketika Ibu mengatakan kami berkomitmen, maka kalian menjawab, ya saya berkomitmen. Coba dulu, ya saya berkomitmen. Oke. Kami akan berkomitmen akan menjadi remaja gaul yang menyenangkan hati siapa saja dan memperbaiki perilaku yang tidak menyenangkan. Akan memiliki perilaku-perilaku yang baik dan positif dalam bergaul. Bagaimana, berkomitmen? Ya, saya berkomitmen.
Oke, terima kasih. Kita akan akhiri pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah anak-anak kami berikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kegiatan kita hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, anak-anak kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi remaja gaul yang menyenangkan dimanapun berada, baik di sekolah, di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sosial manapun. Kalian akan menjadi pribadi yang disenangi oleh siapa saja. Baik, kita akan menutup dengan doa. Ibu minta kesediaan anak kami Alvina untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dengan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan selamat pagi